Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet cantik dengan motif variasi seperti ini. Nah, ini ada yang dasarnya warna hijau dan ada yang dasarnya warna kuning. Semoga nanti polanya bisa dengan mudah teman-teman ikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. (36 rantai). Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, di ujung tambahkan 1 rantai. Putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dan ini adalah baris yang kedua. Nah, ini lanjutkan hingga ke ujung, lalu ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat 1 baris lagi, jadi total 3 baris. Nah, ini dia sudah selesai total 3 baris SC sesuai kelipatan motif yaitu 3. Teman-teman bisa tambah menjadi 6 baris atau 9 baris untuk ukuran yang lebih lebar. Nah, di ujung tambahkan 1 rantai. Beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Di sini atau lubang yang kedua. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi saya sarankan teman-teman hitung agar nanti jumlahnya pas dan motifnya pas. Nah, untuk sisi yang kiri ini nanti ada 3 SC sesuai jumlah baris, bawah 36, lalu di kanan 3 SC, dan di atas hingga ke penanda 35 SC. Nah, di sisi ini saya mulai 3 SC karena ada 3 baris berarti 3 SC. Lanjutkan ke sisi ini, jumlahnya 36. Nah, lanjutkan nanti sisi ini 3 dan di atas hingga ke penanda 35. Mendekati akhir putaran, SC ke-35 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama. Tarik kuat. 2 rantai. 1 2. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif yang pertama. Siapkan benang dengan warna yang berbeda. Di sini saya gunakan benang warna orange. Nah, motif bagian pertama dimulai dengan skip 1 titik tempat slip stitch tadi, di skip, lalu polanya DC kali 2.
Jadi di lubang berikutnya 1 DC. Beri penanda dulu di puncaknya supaya tidak bingung. Kemudian di lubang berikutnya DC-nya yang kedua. Jadi DC kali 2. Nah, untuk DC yang ini tidak usah diselesaikan, langsung ganti benang, ganti warna. Tarik benang orange-nya. Kemudian kembali ke bagian yang di skip tadi yang di awal, buat front loop DC atau tarikan dari sisi bagian depan seperti ini. Buat 1 DC. Dan DC-nya kembali tidak usah diselesaikan dan langsung ganti benang kembali ke warna hijau tua. Nah, seperti ini ya motifnya. Ulangi polanya dari bagian skip. Skip 1 DC kali 2. Ganti benang di DC yang kedua. Kembali ke bagian yang di skip, buat front loop DC. Ganti benang sebelum selesai yang warna kuningnya. Kembali ulang pola, skip 1 DC kali 2. Ganti benang di DC yang kedua. Kembali di bagian yang di skip, buat 1 front loop DC. Langsung ganti benang. Ulangi lagi polanya, skip 1 DC kali 2. Ganti benang di DC yang kedua. Kembali ke bagian yang di skip, front loop DC. Langsung ganti benang. Nah, seperti ini, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah saya ganti benang ke warna yang hijau tua, skip 1 DC kali 2. Pas ya, langsung ganti benang di DC yang kedua. Kembali ke bagian yang di skip, front DC atau front loop DC. Nah, untuk yang terakhir ini tidak usah diganti benang, langsung slip stitch ya di akhir putaran. Jadi tidak usah diganti benangnya, langsung slip stitch di akhir putaran. Slip stitch, tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Motif yang berwarna orange kekuningan agak sedikit timbul. Nah, selanjutnya di sini langsung otomatis berganti ke benang warna orange kuning. Pola berikutnya yang kedua, buat rajutan di back loop. Isi tiap-tiap back loop dengan 1 single crochet atau SC. Back loop SC berkeliling. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, back loop SC terakhir,
akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kembali ulangi pola bagian yang pertama, yang ini. Dan kali ini terjadi perubahan warna, dimulai dengan warna oranye seperti biasa, skip 1. Kemudian di lubang berikutnya DC kali 2. DC pertama jangan lupa beri penanda. Kemudian DC kedua di lubang berikutnya. Kembali ganti benang sebelum selesai DC yang kedua. Kembali ke bagian yang di skip tadi, front loop DC. Ganti benang sebelum selesai front loop DC-nya. Nah, sini teman-teman lihat ya, yang bawah bagian belakangnya warna hijau tua, yang motif bagian ini warna kuning. Ulangi pola skip 1 DC kali 2. Ganti benang di DC yang kedua. Kembali ke bagian yang di skip, buat front DC. Langsung ganti benang. Kembali ulangi pola skip 1 DC kali 2. Ganti benang di DC yang kedua. Kembali front loop DC di bagian yang di skip. Ganti benang sebelum selesai bagian DC-nya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya bedanya. Lanjutkan. Nah, mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir. Skip 1 DC kali 2. Ganti benang di bagian DC-nya yang kedua. Kembali ke bagian yang di skip, buat front DC. Nah, tidak usah ganti benang karena sudah akhir putaran, langsung slip stitch di penanda dan benangnya kembali ke warna yang hijau tua. Satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman ulangi pola bagian yang kedua, yaitu back loop SC berkeliling. Isi tiap-tiap back loop dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch, dan benangnya otomatis berganti ke warna hijau tua. Nah, lanjutkan ini hingga akhir putaran, lalu nanti slip stitch 2 rantai, ulangi pola bagian yang pertama, lakukan terus pengulangan 1 dan 2. Nanti di akhir putaran bagian yang pertama tidak usah diganti benang, akan langsung berganti, dan buat setinggi yang teman-teman butuhkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya, dan sini saya akhiri di bagian motif yang pertama, kembali ke warna hijau tua. Saya akan putuskan benang yang warna kuning orange-nya.
Nah, di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dengan tusukan normal. 1 SC setiap lubang dimulai dari tempat slip stitch. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah selesai 1 putaran SC berkeliling. Teman-teman bisa tambah kalau ingin lebih ya. Dan selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali pegangan. Di sini saya sudah rajut menggunakan 2 helai benang dengan hook ukuran nomor 6 dan ring ukuran 1 cm. Tutorial sederhananya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Ini saya akan letakkan di bagian sudut, dan karena ringnya cukup kecil jadi cukup 3 SC untuk ring. Jadi sekarang saya akan lanjutkan pengerjaannya dengan membuat SC berkeliling. Karena posisinya sudah pas di bagian sudut, saya akan langsung bagian ringnya 3 SC. 1 2 3. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, ini lanjutkan pengerjaannya hingga akhir putaran, kemudian slip stitch 1 rantai buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Lalu teman-teman tinggal menjahit bagian resletingnya, lalu dompetnya selesai. Nah, ini dia sudah selesai dompetnya. Di sini setelah ring saya buat 1 putaran SC berkeliling. Saya juga sudah jahit bagian resletingnya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan, saya sertakan video tutorial sederhananya di kolom deskripsi. Nah, untuk motifnya sendiri di sini teman-teman bisa lihat terjadi perbedaan background antara hijau tua dan warna orange. Jadi ini variasi ya, teman-teman bisa ganti untuk warnanya setiap baris supaya terlihat lebih cantik. Untuk bagian awal dan akhir motif di sini cukup rapi. Bagian awal dan akhir setiap pergantian benangnya tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk bagian awal akhirnya itu ada di sebelah sini, masih terlihat rapi dan hingga ke atas. Untuk bahan benang masing-masing 1 gulung dan masih bersisa. Motifnya cukup hemat benang. Untuk ukuran dari dompet ini tingginya sekitar 10 cm, sementara untuk lebar 16 cm. Nah, semoga teman-teman mudah mempraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.